Tidak melihat kan tanpa pegang Tuhan kita keluarga. Bukopin keluar. Ini hari putar rekaman lain, besok lain, lusa lain, sampai kapan? Teler dulu muka belakang. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Terjadinya kericuan di Bank Bukopin Cabang Kupang pada 10 Februari 2022 disebabkan oleh ketidakpuasan nasabah atas nama Rabeka Adu Tadak terhadap pelayanan yang dilakukan oleh salah satu oknum karyawan Bank Bukopin. Seperti diketahui, pada saat itu Rabeka Adu Tadak bersama keluarga didamping kuasa hukum mendatangi Bank Bukopin Cabang Kupang dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan uang tabungannya berjumlah 3 miliar yang telah hilang. Guna mengetahui apa penyebab terjadinya kericuhan, selengkapnya simak liputan kami yang berikut ini. Tidak melihat kan tanpa pegang Tuhan kita keluarga. Bukopin keluar. Saya bilang ya, rekaman konfirmasi yang diperdengarkan kepada saya dan mama saya di Bukopin berbeda, durasinya 62 detik, dan di Polda durasinya 46 detik. Bunyinya pun berbeda. Rekamannya ada sama saya semua. Silakan media ikut kebenaran ini. Tadi kejadian karena Mak sampai terjadi itu. Oke, kejadian yang tadi itu karena, mohon maaf, salah satu pegawai Bank Bukopin itu mengatakan abal-abal dan kalian tidak akan mampu. Nama siapa dia? Oknumnya nama siapa? Korban, no? Oknumnya nama siapa? Yang tadi saya tidak tahu namanya itu. Maksud abal-abal apa, Bu? Ya, dia bilang abal-abal dan kita tidak akan mampu. Padahal kita Yang tidak mampu itu maksudnya bagaimana? saya tidak tahu intinya karena dia bilang abal-abal. Kami tidak akan mampu. Yang bilang abal-abal itu dari mana? Dari Bukopin. Pegawai Bank Bukopin. Bukopin. Pegawai Bank Bukopin. Padahal kita nasabah prioritas loh. Oh, sekarang bilang abal-abal. Sekarang dibilang abal-abal. Kasihan sekali nasabah prioritas diperlakukan seperti ini. Dia mengatakan kepada salah satu partner dari kita abal-abal, pegawainya, sehingga muncul emosi dan semuanya terjadi perkelahian seperti itu, dan mama saya merasa sebagai korban, sehingga mama saya langsung saya ini korban, kenapa harus dikata-katain lagi seperti itu? Sudah korban dikata-katain lagi seperti itu, jadi sehingga terjadilah keributan seperti itu. Artinya pemilik uang asli merasa sudah susah selama ini, terus kita datangin lagi Bukopin diperlakukan seperti itu lagi. Bang Bukopin bilang uang 3M tidak bakalan kembali. Dia bilang. Tadi saya dengar. Itu laki-laki yang tadi. Yang mana? Ada di dalam. Dia ngomong apa, Pak? Dia bilang Bang Bukopin kasih uang keluar dan tidak bakalan kembali. Itu pernyataan dari pegawai Babi. Dia bilang abal-abal. Abal-abal. Dia bilang tadi. Jadi tadi Bapak mau lakukan pendekatan ke dalam? Ya. Iya, cara baik-baik. Tidak diterima, sedangkan kita ini prioritas. Oh, tadi tidak diterima. Malah dia bilang itu uang yang 3 miliar tidak bakalan kembali. Dia bilang begitu tadi. Dia juga salah satu pegawai. Dia salah satu pegawai Bang Bukopin. Setidaknya ada beberapa hal yang kita sampaikan, mau komunikasikan itu loh. Ternyata kita sambil menunggu, ternyata ada oknum bank yang menyatakan bahwa itu kamu abal-abal dan lain sebagainya sama ini salah satu apa namanya
keluarga daripada Ibu Robeka, maka terjadi kericuhan itu. Sementara dari untuk konfirmasi, tiba-tiba ada bahasa dari oknum bank menyatakan bahwa ke keluarga sini bahwa ini abal-abal sampai kamu tidak bisa. Jadi sehingga terjadi keributan. Ya. Ya, karena kita ini hari datang mau ketemu, ya seharusnya kan mereka sebagai orang karyawan di sini kan kita datang mau konfirmasi, kita omong baik-baik, bukan mau mencari masalah di sini. Tidak ada kita cari masalah. Kita pengacara datang di sini mau menanyakan baik-baik. Kalau layani kita seperti ini, bagaimana masyarakat yang lain? Ini contoh yang tidak baik. Ya, tolong teman-teman wartawan harus diri. Bang Bukopin pegawainya itu menunjukkan contoh yang tidak baik untuk masyarakat luas. Ya, yang punya tabungan atau kredit di sini ya. Tolong disampaikan itu kepada masyarakat. Pihak kepolisian kan sudah dalam proses, tapi kan ini masih pemegang nasabah prioritas. Makanya kami dampingi untuk datang mau menanyakan beberapa hal tentang tabungan dan lain sebagainya. Ini kan wajar kok, dia masih pemegang sini gitu aja. Tapi kenapa dipersulit seperti itu? Lalu yang kemudian ada bahasa dari oknum bank seolah-olah memancing amarah dari keluarga yang memang saat ini lagi kecewa gitu. Bahwa ini abal-abal lain sebagainya. Apa maksudnya abal-abal? Ada uang 3 miliar kok abal-abal apa maksudnya? Apa oknum bank itu supaya diusut siapa nama oknum bank? Ya. Gitu ya. Kasih, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan bikin susah orang. Gak dibobol. Bukan dibobol. Pencuri tuh orang bang. Bobol. Curi. Kasih pulang saja. Masa uang di dalam rekening hilang. Oh, jadi Bobol. Ini hari putar rekaman lain, besok lain, lusa lain, sampai kapan? Angel itu udah putar nama Pencuri semua. apa yang tadi? Awalnya dia omong lain, di pertengahan dia omong lain, di akhir dia omong lain. Jadi dia pun manajemen ini bunglon. Manajemen Bang Bukopin ini bunglon. Awalnya rekaman konfirmasi dibilang lewat handphone. 3 bulan kemudian rekaman konfirmasinya itu berubah lagi lewat voice record kantor. Jadi manajemen Bang Bukopin itu bunglon. Bang Bukopin, masa manajemen Bang Bukopin kok bisa menyerahkan statement bahwa rekaman konfirmasi awalnya lewat handphone. Terus 3 bulan kemudian berubah lagi bahwa rekaman konfirmasi itu lewat voice record kantor. Nah, mana manajemennya itu sistemnya kerja seperti itu ya? Kok awalnya lewat handphone, 3 bulan kemudian lewat voice record kantor? Nanti biar sudah ke masyarakat yang menilai saja bagaimana cara kerjanya, kinerjanya manajemen Bang Bukopin. Saya bicara karena pakai barang, saya pegang rekaman sesuai fakta. Biar masyarakat tahu bahwa Bukopin. Nanti kalau nasabah uangnya hilang, nanti disuruh oknum yang bertanggung jawab. Kalau memang nasabah itu menabung di bank lantas uangnya itu dipindahkan secara sepihak, apakah oknumnya harus bertanggung jawab? Kalau memang oknumnya harus bertanggung jawab, sebaiknya kita masyarakat tidak usah menabung lagi di bank. Karena ketika uang kalian dibuat seperti yang kami alami, berarti uangnya itu bukan tanggung jawabnya pada bank, tapi dilimpahkan kepada oknum. Jadi ada rekaman tadi tuh? Ada rekam dia yang mau bakal dia tadi. Iya. Jadi masyarakat itu harus berhati-hati dalam menyimpan uang. Karena masyarakat itu kan butuh kenyamanan di dalam dan safety untuk uangnya. Makanya mereka taruh di bank. Ternyata di bank ini tidak didapatkan kenyamanan. Di Bang Bukopin loh. Masyarakat tidak dapatkan kenyamanan karena uangnya itu hilang. Gitu. Pas pihak lain. Tapi dia datang adalah karyawan daripada Bukopin. Karena selama ini memang sama Ibu Sari. Tapi Ibu Sari pindah, Bu Jekling ini selalu datang ke Ibu sebagai nasabah prioritas. Sehingga pihak bank tidak boleh lepas tangan begitu saja dong. Karena ada keterkaitan antara pribadi dan juga ada posisi Ibu Jekling di Bank Bukopin. Dan tidak pernah ada perusahaan lain yang datang menawarkan investasi kepada Ibu. Itu nggak ada. Bahkan Ibu Demak Kota pun Ibu tidak pernah datang ke tempat, tidak pernah datang bersosialisasi, meminta dokumen, meminta identitas, apa tidak pernah ada. Yang ada Ibu Robeka hari yang sama dia menandatangani ada uang cash 10 juta. Setelah itu ada tanda tangan yang lain ditutup yang Bank Bukopin, tanda tangan udah itu aja, tidak ada. Tidak terkonfirmasi lagi kepada Ibu dan ditanyakan ternyata uangnya diinvestasi di pihak lain. Dijelaskan namanya Aci ini siapa? Mereka pihak bank itu katakan kami tidak kenal Aci juga. Yang mereka kenal hanya Jekling. Nah, apakah persoalan pribadinya Jekling terlepas dari urusan bank? Itu enggak, karena itu ada keterikatan. Oleh karena itu, tadi kami minta supaya pihak sini berkomunikasi lagi dengan pihak pusat. Ya, dengan kami kuasa baru, kebetulan saya berkedudukan juga di Jakarta. Biar pihak bank pusat Bukopin dan dengan pihak sini berkomunikasi dengan juga pihak PT yang mana yang mungkin saat ini ada uang ditransfer salah ke sana. Ya supaya ada komunikasi. Yang kita minta uangnya biar kembalikan ke bank.
uang ibu biar aman kembali Bank Bukopin. Itu aja permintaan kita. Dan tadi disampaikan oleh salah satu legalnya bahwa dia akan coba membangun itu, proses hukum berjalan, tapi kita akan membangun itu supaya ada solusi, ada percepatan, minimal kalau ada solusi uang ibu bisa kembalikan ke pihak bank. Tapi itu masih dia komunikasikan dulu dengan pihak pusat. Jadi komunikasinya biar lebih intens lagi. Kami juga sudah saling komunikasi, sudah ambil nomor supaya kalau memang legalnya pengacaranya di pusat kalau bisa ketemu sama kita berbicara dan mungkin ada solusi yang terbaik. Saya rasa itu karena kepentingannya adalah kepentingan daripada ibu dan bapak punya bisnis. Sekarang uang 3 miliar sudah tidak ada. Bagaimana membayar mereka punya karyawan atau orang pembeli ikan dan lain sebagainya? Itu uang orang, bukan uangnya ibu dan bapak. Ini yang jadi persoalan sekarang. Makanya saya pendekatan hukumnya tetap, tapi pendekatan humanis, negosiasi, komunikasi, mediasi yang baik. Kalau bisa cepat dananya ibu bisa berdagang lagi kan lebih baik, itu yang kita carikan. Ya, mungkin dari tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh legal manajernya. Memang tadi mereka bilang kasus ini sudah lama, sejak tahun 2019 ya, 2019, dan perlu kami tegaskan bahwa kami ini sebagai pengacara yang baru diberi kuasa. Sudah tentunya kami datang untuk cek perkembangan perkara. Ya, jadi ini yang memang betul seharusnya Bank Bukopin tidak bisa lepas tangan. Ya, karena klien kita sebagai nasabah prioritas tidak mungkin tidak melalui orang bank, tiba-tiba uangnya langsung masuk ke PT Mahkota. Ini tidak wajar ini. Jadi kita minta supaya kedepannya bank bisa mengembalikan uang klien kita. Itu saja sebenarnya. Jadi yang kedua terjadi kericuan tadi. Tadi kami minta supaya pihak bank mengecek siapa oknumnya supaya ditindak. Karena bank itu harusnya welcome kepada siapa saja. Dia humanis, menerima orang dengan tata krama, dengan etika yang baik, dengan bahasa yang memicu amarah orang. Itu bukan dari kita, ini dari pihak bank sendiri. Karyawan oknum yang bahkan memicu, bahkan mau berkelahi, mau mukul lagi orang nasabah. Ini kan kacau ini ceritanya. Jadi saya minta kepada semuanya untuk supaya ini juga harus tahu siapa oknum itu. Kepada teman-teman media untuk cari tahu dan sampaikan kepada media siapa oknum yang tadi mau menyerang daripada kita nasabah. Orang datang baik-baik, minta ketemu kok malah ada bahasa yang menyinggung, bahkan membakar emosi orang. Kan kita datang baik kok, kita tunggu lagi sholat, ya udah kita tunggu. Oh tiba-tiba ada bahasa bahwa ini abal-abal lah, uangmu tidak akan pernah kembali. Lah, kapasitasnya sebagai siapa? Kok berani berbicara seperti ini? Maka tadi kita sampaikan kepada bagian legal, tolong cross-check siapa oknum ini, tolong ditindak diproses. Makanya teman wartawan tolong cari tahu siapa oknum yang tadi membuat kericuan dan sampaikan kepada media supaya orang tersebut juga nanti ini juga akan kita bawa ke kepolisian juga. Maksud saya untuk sampaikan juga bahwa ternyata ada orang yang tahu tentang persoalan ini. Kok dia tahu bahwa uang tidak bisa pernah kembali lagi? Kok dia tahu bahwa ini abal-abal? Kapasitasnya apa dia bicara itu? Saya rasa cukup ya, teman-teman. Ini hanya sebatas kita mau memfasilitasi antara kedua belah pihak ini supaya dengan pusat, kebetulan saya juga di Jakarta juga, maksudnya bertemu dengan pimpinan pusat atau kuasa hukumnya, maksudnya carikan solusi yang cair. Jadi maksudnya biar ada ibu dan bapak mendapatkan haknya. Itu aja sebenarnya. Kita tidak mau hal yang lain. Yang penting ibu dan bapak dapat haknya, urusan udah clear. Dan nama baik Bank Bukopin juga kembali gitu loh. Itu apa panjang-panjang terus cari masalah itu? Nanti tindak lanjutnya begitu. Kalau waktu kan kita kan pas hasil ini besok kita akan komunikasi. Dan tadi juga disampaikan bahwa mereka siap kalau bisa dipanggil, diperiksa dan lain sebagainya. Kan mereka juga menyatakan kami juga Bank Bukopin dari awal sudah mau menyelesaikan persoalan ini, tapi memang deadlock, tidak bisa ada solusi. Sehingga proses hukum lah. Tapi saya buka lagi dengan arahnya kita juga pengacara yang mendapat menerima kuasa baru dan saya kebetulan berkerumun juga di Jakarta. Ya ini lebih baik, lebih mudah saya bisa membangun komunikasi. Yang penting setiap perkembangannya saya kasih tahu sama ibu, apapun saya ketemu, saya izin sama kliennya. Itu aja ya. Terima kasih. Itu soalnya.